Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin sharing analisa XAUSD ya untuk time frame weekly. Oke, untuk time frame semua time frame ya. Sorry. Di sini kita cek untuk time frame weekly. Oke, semalam kita cek ya pergerakannya, semalam itu liar banget ya kalau kita cek di time frame 30 menit. Di sini kita lihat dia sempat sideways malam di sini membentuk kompresi, lalu dia naik sangat tinggi sekali. Nah, ini area yang perlu dihindari ya, sangat liar sekali. Kita akan analisa dari time frame besar ya, dari time frame weekly. Oke, di sini kita lihat dari time frame weekly terlihat jelas bahwa price sangat kuat impulsif naik ya. Di sini kita lihat ini adalah demand weekly. Di sini kita lihat dia ngebreak high, di sini high valid dan jadi change of character. Kalau kita cek di sini high-nya dia sama ya. Tapi kalau kita cek di broker lain dia sampai lebih tinggi dari ini ya. Nah, ini area buy side liquidity ya. Price sangat mungkin untuk kesini ya. Buy side liquidity daily. Kenaikan daily targetnya itu minimal 2078 dan sekarang di 2040 ya. Kalau kita cek di sini ini tuh seperti breaker ya, breaker block. Kemarin saya pengen buy di sini, cuman kalau saya buy di sini stop lossnya sangat jauh sekali. Jadi saya mikir-mikir kalau kita balik. Nah, ini ya. Sangat jelas ya breaker blocknya ya. Ini breaker block ya. Di sini ada fair value gap. Ini kalau kita balik ini sangat jelas ya breaker blocknya ya. Di sini dia membangun liquidity. Dia respect zona ini lalu turun. Dan sangat mungkin untuk ke sini ya, sangat mungkin untuk ke area ini. Ini time frame weekly ya. Nah, breaker block seperti ini dia sangat mungkin untuk dimitigasi beberapa kali ya. Jadi sangat mungkin untuk pullback sini lagi. Cuman karena ini time frame weekly jadi kita nggak tahu ya berapa lama lagi dia akan ke sini atau bahkan ke fair value gap. Oke. Nah, seenggaknya untuk sekarang ini targetnya adalah ke sini, ke area buy side liquidity. Ini kalau kita balik ya. Oke, kita putar lagi. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita turun ke time frame daily, di sini kita lihat ya untuk strukturnya. Kemarin juga kita ancang-ancang untuk nggak entry di sini ya. Kenapa? Karena area ini tuh area yang gampang di break ya, seperti yang saya bilang kemarin. Dan sekarang sudah di break, dan ini sudah membentuk break of structure. Oke, valid ya. 2 hari ini dia membentuk break of structure valid. Oke, saya akan ulang lagi untuk mapping daily supaya kawan-kawan semua paham. Di sini adalah order flow daily, dan di bawah sini adalah order block ya. Order block daily. Di sini ada imbalance-nya. OBIM. Oke, OBIM. Kita pakai kotak garis. Oke, ini adalah OBIM daily dan dia langsung naik kencang dari situ ke sini untuk membreak high valid ya. Dan jadilah change of character. Yang tadinya awalnya dia bearish dari sini, terus dia bullish. Bearish ke bullish. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat strukturnya. Di sini dia sudah membuat pullback ya di sini ya. Satu pullback. Nah, ini adalah inducement ya. Seperti yang saya bilang kemarin, ketika harga mengambil inducement seperti ini, untuk time frame besar daily sangat tidak mungkin untuk sell di sini ya. Karena setelah dia mengambil inducement dia akan naik lebih tinggi lagi. Oke. Kecuali kalau scalping di lower time frame di sini ya nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ini kita akan cari POI di lower time frame ya. Nah, kalau misalnya dia naik terus, targetnya ke sini ya minimal ya. Ketika harga sampai sini, dia pasti akan respect ya, akan turun. Nah, ini adalah area demand kita. Demandnya di mana bang untuk buy-nya? Untuk buy daily itu demandnya di sini ya. Sini kita lihat, ini ada fair value gap. Nah, ini adalah order block kita untuk buy zone untuk daily. Tapi kalau di sini nanti ketika harga sampai sini dan harga nggak ada konfirmasi, dia akan tembus turun ke sini ya, buy zone berikutnya.
Oke, ini buy zone untuk daily. Nah, untuk sekarang ini karena kita intraday, kita cari peluang di lower time frame ya. Kita cek struktur di lower time frame. Oke. Kita akan cari POI buy dan sell. Oke. Nah, untuk time frame H4 di sini kita lihat di sini dia membentuk liquidity kemarin dan akhirnya dia naik tinggi sekali. Dan sekarang kita cek di 1 jam. Sama ya, 1 jam ya. Kita cek M15 saja ya untuk intraday. M15. Oke. Di sini kita lihat, atau enggak M30 aja lah biar enggak terlalu berantakan chartnya. Di M30 kita akan cek dari sini aja. Ini adalah break of structure valid ya, break of structure ya. Di sini adalah inducement, pullback diambil, pullback diambil, di break. Nah, ini valid. Ini inducementnya. Oke, kemudian sedikit kita lihat ini pullback warna merah kecil, valid di pullback diambil. Di sini bos. Kalau di Oanda mungkin ini bukan pullback ya. Kalau di Oanda FXCM, di FX Open, tapi ini saya pakai Saxo ya. Dia di sini valid pullback. Saya cari yang jelas saja strukturnya untuk memperjelas analisa. Lalu di sini kita lihat dia naik. Ini pullback doang ya. Ini pullback doang ya, pullback doang, bukan inducement. Pullback. Ini bukan ya. Ini inside bar ya. Ini area inside bar, yang ini tuh area inside bar. Nah, price naik tinggi sekali ya dari 2016 ke 2040. Buset. Sangat liar sekali kenaikannya. Nah, kemungkinan dia akan pullback ke sini ya. Kalau secara mechanical market structure sini kita lihat dia naik, pullback, naik, pullback. Oke. Naik, pullback, naik, dia pasti juga akan pullback sini ya. Seenggaknya 50% imbalance lah. Nah, sini kita lihat candlenya kuat sekali, candle naik di sini dan menciptakan banyak imbalance ya. Kalau kita cek 50% dari sini, seenggaknya kita dapat area 2030. Sini dia masih mungkin untuk sini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cari buy, kita cari buy-nya itu kalau di demand di sini ya. Demand-nya di sini. Demand M15 ya. M30 sorry, M30 di sini. Di sini. Nah, di sini termasuk decisional POI ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita lihat ada imbalance di sini. Ada OBIM di sini, OBIM. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari sell, kita harus cek sebelah kirinya ya, apakah ada POI di time frame besar. Nah, di sini ada harusnya ya. Nah, di sini ya udah masuk POI ya. Nah, jadi kemungkinan harga akan pullback dulu ya sebelum naik lebih tinggi lagi. Tapi kita harus mencari konfirmasi ya. Sekarang kita cek lower time frame-nya untuk mengecek strukturnya, untuk mencari konfirmasinya ya. Oke, di sini kita lihat di M5 ya. Kita akan cek secara mekanikal. Di M5 di sini kita lihat ini adalah pullback. Ini inside bar ya. Tapi di sini kita lihat candle yang ini di break ya, meskipun dikit ini valid. Tuh ya. Di break dikit ini valid. Jadi di sini jelas dia adalah inside pullback diambil ya. Oke. Semisal ini di break dan jadi break of structure. Seperti ini break of structure. Lalu di sini dia membreak low lagi di sini. Nah, baru kita akan ancang-ancang cari sell di sini di atas inducement. Di atas inducement. Di fair value gap. Oke. Di atas inducement kalau polanya kira-kira seperti ini. Atau seperti ini.
Nah, targetnya minimal 2030. Kita bisa punya peluang dapat 100 pips ya. Nah, ini adalah area buy ya. Sebenarnya semalam itu ada cok di sini ya guys ya, ada change of character. Saya kemarin sell di sini, dapat profit, dan ini adalah high valid. Ini adalah breakout structure. Ini adalah high valid yang di break, dan ini change of character M5. Tapi semalam harga nggak pullback ke sini ya, kenceng banget naiknya. Langsung naik aja, nggak pullback lagi ke sini, nggak ke sini lagi. Nah, untuk sekarang ini dia akan berusaha untuk pullback ke sini, seenggaknya di 50% ya, 50%. Kita pakai Fibonacci. Nah, area ini area yang saya tunggu. Saya menunggu setup sell di sini untuk cok ya. Kalau misalnya nggak ada setup, saya nggak entry ya, karena di gold ini kalau misalnya kita entry tanpa konfirmasi itu bahaya ya. Kita akan bingung meletakkan SL-nya itu di mana. Ujung-ujungnya geser SL, geser SL, geser SL. Jadi lebih baik menunggu model aja. Kalau model keluar baru kita masuk ya. Nah, ini contohnya untuk XAUSD ya. Modelnya seperti ini kira-kira yang saya tunggu. Kalau nggak ada model, saya nggak masuk. Oke, itu aja ya guys ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.